Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM, MTA FM, dan juga seluruh radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sejuta kenikmatan sehingga kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Alhamdulillah, bagaimana pemirsa dan pendengar kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, senang sekali saya Azalia Latifah dapat kembali menyapa Anda di program kesayangan kita semua, program Buah Hati. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tema spesial nih, yakni parenting Islami membantu anak tumbuh bahagia. Bagaimana sih parenting Islami itu dan bagaimana parenting Islami itu bisa mengantarkan anak kita tumbuh dengan bahagia. Nah, kita akan membahas tema ini bersama narasumber kita, Ibu Islamiatin Sujudi dari Keputrian MTA Pusat. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, bagaimana Bu Is kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Latifah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sekali Bu Is sudah hadir di studio MTA TV untuk membersamai ayah bunda nih tentunya dalam belajar mengembangkan ilmu parentingnya. Baik Bu Is, pagi ini kita akan membahas tema parenting Islami membantu anak tumbuh bahagia. Kalau berbicara parenting Islami itu kan masuk ke gaya pengasuhannya Bu ya, ya, gaya pendidikan. Nah, kalau sekarang ini tuh banyak tren-tren gaya parenting, ada gentle parenting, ada parenting VOC kalau Ibu pernah dengar itu. Nah, kalau parenting Islami itu yang seperti apa Bu Is? Oh iya. Ya, sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan baik, dengan bimbingannya. Dan sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Mbak Latifah, Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kita bisa membicarakan tentang anak-anak kita yang tadi ditanyakan oleh Mbak Latifah, yaitu parenting Islami. Jadi parenting Islami itu pada dasarnya kita mendidik anak ya Mbak, yang mendidik anak tapi dengan berdasarkan dengan bagaimana cara Islam mengajarkan kepada kita dengan keislaman. Tentunya kita merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu nanti yang akan kita pakai untuk sebagai pedoman dalam mendidik anak-anak kita. Seperti itu Mbak, jadi parenting Islami. Baik, parenting Islami itu adalah cara mendidik anak kita tentunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Baik, tadi di tema kita parenting Islami membantu anak tumbuh bahagia. Nah, apakah ini kaitannya seperti apa Bu Is, parenting Islami tapi anak bisa jadi bahagia? Nah, ini seperti apa? Ya, jadi kalau kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan banyak mengambil pelajaran di sana. Ayat-ayat tentang pendidikan anak banyak sekali didapatkan, terutama dalam surat Luqman. Kemudian juga hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi mengajarkan untuk mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Nah, itu nanti mestinya akan membuat anak akan menjadi bahagia. Karena di era sekarang ini Mbaknya, banyak itu orang tua itu yang ingin anaknya itu bisa
Senang, happy. Iya, bisa senang, happy, kemudian bagaimana pendidikannya bisa bagus. Kita menginginkan anak-anak yang pintar, cerdas, kemudian tapi kadang kasih sayang itu belum didapatkan dari orang tua. Kita mengejar anak-anak itu banyak dileskan, banyak nanti pokoknya tidak ketinggalan kita disekolahkan yang kursus, dan gitu sebagainya itu, tapi kita lupa untuk kasih sayangnya itu tidak kita perhatikan. Padahal kasih sayang, perhatian dari orang tua kepada anak-anak itu sangat berpengaruh sekali untuk kebahagiaan anak itu. Jadi kalau anak itu merasa dicintai, merasa dihargai, dan apalagi anak itu didekatkan dengan Allah, mulai dari usia dini, insya Allah anak itu nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu. Baik, jadi parenting Islami ini tidak hanya menuntut anak untuk bisa bahagia, apalagi bahagia yang bisa kita lihat seperti itu ya Bu ya. Baik pemirsa ini dan pendengar, kami tentunya mempersilahkan Anda untuk bertanya kepada Bu Is ataupun berinteraksi. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun di WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Baik, kita kan sekarang membicarakan kebahagiaan ya Bu ya. Kalau bagaimana nih Islam memandang kebahagiaan itu, terutama bagi anak-anak kita. Jadi kalau secara zahirnya kita melihat kebahagiaan itu ya yang bisa tertawa, yang bisa senyum, kemudian yang terutama pada anak-anak yang punya mainan banyak, bisa liburan kemana-mana, punya gadget yang bagus, misalnya seperti itu. Tapi yang jelas kebahagiaan itu menurut Islam itu bagaimana bisa hati itu menjadi tenang, karena kita merasa dicintai, dilindungi dari sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Jadi bahagia itu berarti ketenangan dalam hati ya Mbak ya. Kita bisa mengingat Allah, memperkenalkan anak-anak kita sejak dini dengan kekuasaan Allah itu, itulah kebahagiaan. Jadi kadang anak-anak itu ada yang ditinggal oleh orang tuanya, mungkin orang tuanya yang kaya seperti itu. Pokoknya mainannya serba bagus, banyak, kemudian ditinggali HP, kemudian makanannya juga enak-enak, ditunggui oleh pembantu misalnya seperti itu. Itu kelihatannya secara zahirnya anak-anak berarti kan bahagia ya kalau kita melihatnya seperti itu. Tapi belum tentu anak itu tenang. Yang anak itu kan diperlukan juga penghargaan, kedamaian, kemudian kasih sayang, pelukan, itu kan butuh sekali anak seperti itu. Jadi tidak hanya cuma difasilitasi itu saja, tapi tidak ada sosialisasi dengan keluarga, tidak sosialisasi dengan teman-teman. Jadi meskipun anak-anak itu difasilitasi seperti itu, yaitu terus anak-anak tetap kita bimbing, kita arahkan bagaimana landasan kita untuk anak-anak itu dimodali untuk untuk mencintai Tuhannya, jadi seperti itu. Jadi kita kenalkan karena ketenangan itu di situ. Jadi bukan serba fasilitas yang mewah, tapi itu yang perlu kita berikan kepada anak. Jadi kasih sayang, penghargaan seperti itu Mbak. Jadi pengenalan kepada Allah seperti itu. Jadi kita mulai sejak dini, mulai sekarang itu pengenalan kepada Sang Pencipta itu tetap harus kita utamakan, harus kita utamakan. Kita ajari anak-anak kita untuk berdoa, untuk sholat seperti itu, untuk kasih sayang kepada teman. Kemudian kita mengagungkan ciptaan-ciptaannya, kita mengetahui seperti itu, anak-anak perlu kita kenalkan.
nggih. Berarti apakah parenting Islami ini merujuk kepada melihat bagaimana perasaan anak, bagaimana hati anak ini ketika berada di sekitar kita, Bu? Apakah berarti senyum yang ia tampilkan itu berasal dari hati seperti itu, Bu? Nggih, itu dari hati yang tulus nggih. Itu anak-anak itu akan merasakan nggih, Mbak, akan merasakan bukan suatu kehampaan. Jadi kalau anak-anak itu cuma dikasih fasilitas seperti itu, anak-anak itu tidak akan ketenangan itu belum didapat nggih. Jadi anak-anak selain fasilitas juga kalau ada nggih, juga disediakan, tapi kalau tidak ada yang utama itu adalah ketenangan, karena itu akan mempengaruhi nggih jiwa anak secara emosionalnya, kemudian juga kita keeratan hubungan antara orang tua dengan anak juga, itu juga perlu kita hadirkan nggih. Jadi karena belum tentu anak-anak itu nggih diberikan mainan seperti itu, fasilitas seperti itu akan senang. Kan belum tentu nggih. Orang tua saja nggih, orang tua atau orang dewasa saja ada ya yang diberikan harta yang banyak, tapi justru dia malah merasa kosong, hampa seperti itu nggih, karena itu tidak pernah bersyukur atau tidak pernah mengingat kepada Sang Pencipta, tidak pernah berdoa seperti itu. Jadi hati akan menjadi kosong. Demikian juga anak-anak juga nggih. Seperti diibaratkan kalau dicontohkan itu nggih, orang kaya itu malah nanti yang tidak pernah mendekatkan kepada Allah, adanya was-was saja nanti hartanya bagaimana kalau hilang, seperti itu nggih. Tapi lain dengan yang kurang mampu nggih, ada kekurangan itu wis kita pasrah saja nggih kepada Allah. Jadi yang penting itu nggih, kita walaupun bagaimanapun anak-anak tetap nggih harus kita untuk kasih sayangnya harus tetap kita berikan kepada anak-anak. Baik. Tadi Bu Is mengatakan kalau salah satu cara memberikan kebahagiaan anak itu dengan mendekatkan kepada Allah seperti itu. Nah, ini bagaimana orang tua bisa membantu anak mengenal Allah, terutama agar emosinya dan spiritualnya itu dapat gitu, Bu. Okay. Jadi kita mengenalkan kepada Allah itu ya kita mestinya berpedoman kepada apa yang telah diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah nggih. Itu yang pertama ya kita kasih sayang kepada anak nggih, kasih sayang kepada anak. Kita tidak hanya menuntut kepada anak saja, tapi kita juga memberikan pelukan, sentuhan dan doa untuk anak-anak kita. Karena Rasulullah itu sangat lembut kepada anak. Kemudian kita harusnya juga mencontoh seperti itu nggih, kelembutan hati beliau nggih, tidak pernah nggih jadi Rasulullah dengan anak-anak itu bersikap kasar atau bersikap kurang lembut. Itu tidak ada contoh dalam riwayat-riwayat ya. Jadi semua yang diajarkan oleh Rasulullah itu kepada anak-anak untuk mendidik anak itu bagaimana kelembutannya. Kalau Rasulullah itu kan memang bersifat kalau dalam ayat itu jadi bersifat lemah lembut kepada orang-orang mukmin dan keras kepada orang kafir. Yaitu kepada orang mukmin siapa saja beliau itu lembut, apalagi kepada anak-anak kita, dan kita itu pun apalagi anak-anak orang dewasa pun mestinya kan juga ingin ya Mbak ya, ingin kita itu disikapi dengan lembut, dengan kasih sayang nggih. Dengan kasih sayang itu siapapun itu mesti akan pilih kasih sayang daripada kekerasan. Karena kalau anak-anak itu dibesarkan dengan kasih sayang, itu nanti akan juga berperilaku kasih sayang, akan menjadi pelaku kasih sayang. Tapi kalau dibesarkan dengan kekerasan, nanti itu pun juga akan menjadi pelaku kekerasan. Oleh karena itu kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah
itu tetap kita berikan kepada anak-anak kita, walaupun kita waktunya ketemu cuma sedikit, sedikit mungkin bagi orang tua yang yang banyak bekerja di luar itu mungkin untuk kepada anaknya itu punya waktu sedikit, lah itu berikan waktu yang sedikit itu yang berkualitas, yang berkualitas untuk anak-anak kita. Jadi jangan sampai rumah misalnya kita capek dari rumah, kemudian ya udah adanya cuma emosi seperti itu jadi yang walaupun kita itu secapek apapun kita kepada anak-anak kita tetap berikan kasih sayang gitu. Baik. Nah, Bu Is, kalau kita sebagai orang tua nih ingin menerapkan parenting Islami ini, tentunya tujuannya untuk membuat anak kita bahagia. Adakah prinsip-prinsip yang bisa dilakukan orang tua atau dasar yang bisa dilakukan untuk menerapkan parenting Islami ini seperti apa? Jadi prinsipnya untuk parenting Islami ini kita mempunyai dasar tadi jadi kasih sayang tadi yang pertama kemudian kita mengajarkan akhlak adab sejak dini jadi kepada anak-anak kita itu sejak dini harus sudah diajarkan akhlak yang baik misalnya dengan kata-kata minta izin, minta maaf, bersyukur, sopan santun. Jadi anak yang punya adab itu lebih mudah bahagia karena ia tahu cara bersikap dan dihargai. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita akhlak yang baik mulai dari sejak dini karena itu nanti akan selalu terbawa, akan membawa anak-anak nanti kepada kehidupan yang akan datang, kehidupan selamanya jadi itu Mbak ya. Pertama yang kedua itu yang penting sekali untuk anak-anak itu diajarkan akhlak karena walaupun anak-anak pintar tapi kalau tidak berakhlak itu juga akan menjerumuskan diri sendiri tapi itu kan dari yang Ibu sampaikan tadi banyak nih orang tua yang ingin anaknya itu pintar, dengan punya bakat ini itu semua, tapi menomorduakan adab. Nah, ini bagaimana nih pesan untuk ayah bunda agar pemikiran ini tidak terbalik seperti itu? Jadi buat ayah bunda mari yang pertama kita ajarkan kepada anak-anak kita itu akhlak yang baik untuk sesama untuk sama akhlak terhadap siapa saja, mungkin teman, orang-orang dewasa, kalau untuk guru-gurunya, kemudian ayah ibu dan sebagainya kita ajarkan akhlak yang baik mulai dari sejak dini dan sesuai dengan usianya. Kalau mulai dari 3 tahun juga sudah bisa kita ajarkan bagaimana misalnya berterima kasih, kita berlaku sopan santun, sudah kita mulai ajarkan walaupun anak-anak itu tidak serta-merta langsung saat itu akan mentaati belum tentu, tapi memang kita dengan berjalannya waktu kita mencoba kita terus menerus untuk memberikan pengertian, memberikan contoh kepada anak-anak itu, insya Allah nanti anak akan membekas dan anak akan lebih mudah untuk memahami Jadi akhlak penting, sangat penting sebelum ilmu nanti yang akan menjadi juga penting bagi anak. Yang penting akhlak itu sudah dimiliki anak sejak dini sebagai pondasi utama sebagai bekal anak-anak nanti. Dan adab itu sebenarnya juga bisa diajarkan orang tua melalui keseharian ya Bu ya. Jadi orang tua harus bersikap atau beradab baik dulu, baru anaknya bisa mengikuti seperti itu. Orang tua menjadi contoh dulu, menjadi contoh tetap dulu. Orang tua menjadi contoh. Baik, tadi sudah ada 2 poin utama mengenai prinsip penerapan parenting Islami. Yang pertama tadi ada kasih sayang yang tanpa syarat, dan yang kedua adab sebelum ilmu. Tapi Bu Is, untuk sebelum kita melanjutkan lebih dalam, kita akan sambung ke segmen berikutnya. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, semakin
istimewa pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen kedua, tentunya setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Buah Hati. Nah, tentunya kami akan melanjutkan perbincangan kita tentang tema hari ini, parenting Islami membentuk anak tumbuh bahagia. Baik, pemirsa dan pendengar, tentunya kami mempersilahkan Anda untuk bisa bertanya atau berinteraksi dengan narasumber kita. Anda bisa menelpon di 02716793000 atau melalui WhatsApp dan SMS di 08112553000. Baik Bu Is, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, tapi ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Ini saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, saya Ayumita dari Tirtomulyo. Saya punya 2 anak kecil, tumbuh kembang berbeda. Yang satu TK rajin menulis dan membaca, dan yang satu sudah SD, tidak mau menulis dan daya ingatnya tajam sekali. Bagaimana Bunda saya menghadapi bagaimana Bunda saya menghadapi anak saya yang SD itu? Ya, menghadapi 2 anaknya, gitu Bu. Nggih, Mbak Mita nggih tadi nggih. Jadi memang secara ini ya, jadi memang anak itu berbeda-beda nggih, punya kelebihan, punya kekurangan, masing-masing itu berbeda, tidak bisa disamakan ya antara anak satu dengan yang lain. Orang tua pun juga demikian. Jadi dalam mendidik anak, pola asuhnya itu juga berbeda-beda, walaupun akan nanti itu tujuannya akan sama. Anak-anak itu ada beberapa aspek pengembangan ya yang perlu distimulasi ya. Misalnya itu tadi ya tentang kognitifnya, bahasanya, kemudian seninya, itu semua memang harus semua kalau bisa ya kita stimulasi. Tapi kadang anak itu pun juga berbeda Mbak dalam kemampuannya itu akan berbeda-beda. Itu dari orang tua tidak boleh memaksa oh anak saya ini ternyata kalau menulis itu lebih bagus atau menggambarnya lebih bagus, kemudian membacanya lebih bagus, tapi kok hafalannya kurang ya. Atau yang satu misalnya hafalannya bagus tapi dalam coret-coret dalam menggambarnya kurang. Itu memang anak itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Jadi kalau anak sudah terlihat kemampuannya itu ya udah kita kita stimulasi yang itu tadi. Jadi kemampuan anak itu barangkali yang tadi sudah pintar membaca gitu ya Mbak ya tadi ya udah kita tetap kita stimulasi bagaimana, karena mungkin anak kecenderungannya kelebihannya itu di bidang itu jadi kita tidak bisa menyamaratakan anak saya itu nanti harus semua bisa menguasai ya tidak ya, kalau bisa dalam menginginkan ya seperti itu harapan orang tua tapi kalau tidak bisa ya apa yang dimiliki anak itu tetap kita asah, kita asuh gitu jadi biar anak itu juga tidak terpaksa. Saya sebenarnya senengnya di ini kok tapi orang tua menginginkan saya seperti ini. Itu nanti anak juga akan anak kurang mampu jadi sebagai orang tua harus mengerti kemampuan anak masing-masing. Seperti itu semoga bermanfaat. Jadi orang tua harus mengenal apa sih yang menjadi kelebihan anak dan dari situ bisa mengasah apa yang jadi potensi si anak ini. Misal tadi disebutkan rajin membaca atau bisa membaca, nah itu bisa disediakan seperti buku-buku cerita seperti itu ya Bu ya. Orang tua memfasilitasi jadi kalau senangnya itu membaca ya bagaimana kita memfasilitasi untuk buku-buku bacaan seperti itu ya. Baik, ini semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Ayumita di Tirtomulyo. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Kak Mahes ya. Ibu, saat ini saya belum mempunyai buah hati, namun ingin mempersiapkan diri untuk mendidik anak. Adakah tips untuk calon orang tua agar bisa memahami parenting Islami sehingga ketika punya anak nanti sudah siap? Alhamdulillah untuk Kak Mahes
beliau sudah betul-betul memikirkan, mempersiapkan nanti bagaimana menjadi orang tua nggih, walaupun saat ini belum menikah. Ya ini bagus sekali nggih. Jadi monggo kita ikuti misalnya kajian-kajian pranikah, kemudian kita banyak mengikuti juga misalnya sekarang itu workshop, seminar itu kan tidak harus datang ke tempat nggih. Jadi bisa melihat kita melihat misalnya pembicaraan atau apa yang disampaikan oleh orang-orang yang betul-betul di bidangnya, ada kemampuan di bidangnya. Kemudian yang paling penting itu yang paling utama bagaimana kita merujuk, kita berpedoman dari mendidik anak parenting Islam itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran memberikan pengajaran kepada kita untuk mendidik anak itu dalam surat ya, ayat-ayat di Al-Quran itu sudah banyak sekali, banyak itu dalam surat Luqman itu banyak sekali. Kemudian juga hadis-hadis Nabi itu banyak sekali, Nabi bagaimana mengajarkan atau pendidikannya kepada anak. Jadi monggo untuk Kak Mahes tadi kita bisa mempelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian bisa mengikuti seminar-seminar yang diadakan, kemudian juga membaca buku. Sekarang juga banyak buku, tidak harus kita datang ke perpustakaan, tapi kita melihat HP itu sudah termasuk, insya Allah itu nanti akan banyak manfaat, banyak ilmu yang diberikan kepada kita semua dalam mendidik anak. Semoga bermanfaat. Dan salah satu caranya ya ini juga bisa rutin nih menyimak program Buah Hati yang tayang setiap hari Rabu. Ya, betul. Baik, Ibu Is, tadi kita membahas mengenai prinsip parenting Islami agar bisa membantu anak tumbuh dengan bahagia. Tadi sudah disebutkan 2 poin. Yang pertama tadi kasih sayang tanpa syarat, dan yang kedua adab sebelum ilmu. Nah, prinsip-prinsip yang lain ini apa, Bu? Atau dasar yang lain yang agar orang tua bisa melaksanakan parenting Islam ini? Untuk yang ketiga Mbak, yaitu keseimbangan antara aturan dan kelembutan. Jadi anak-anak itu kita untuk aturan dan kelembutan itu seimbang. Jadi tidak memanjakan juga tidak sering memanjakan juga tidak, tapi keras juga tidak. Kemudian kita membuat aturan yang jelas tapi ya fleksibel sesuai usianya. Jadi kalau anak terus dimanja itu nanti akibatnya juga akan tidak baik, kurang kemandirian. Ketika dewasa itu kemandiriannya juga kurang. Kemudian sosialisasinya dengan orang-orang itu juga kurang. Tapi kalau keras juga tidak disarankan. Jadi kita tetap mengajari anak dengan kelembutan, dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Tidak memanjakan, tapi ya kita sebisanya apa yang dibutuhkan oleh anak yang kira-kira itu akan bermanfaat bagi anak, kita sediakan. Seperti misalnya nanti ketika anak-anak untuk beribadah itu alatnya seperti apa, sekolah itu semua kita sediakan kita sediakan. Kemudian juga ketika karena anak-anak itu banyak sekali media untuk bermain, itu seperti itu kita sediakan, tapi gitu dengan aturan-aturan. Misalnya anak sekarang boleh bermain dari jam berapa sampai jam berapa, itu memang perlu aturan, Mbak. Jadi tidak terus bermain terus juga tidak. Jadi ada baiknya ketika di dalam keluarga itu membuat aturan, membuat peraturan, yaitu nanti yang disepakati oleh keluarga. Jadi termasuk anak itu bagaimana nanti jam belajarnya jam berapa, kemudian waktu sholatnya, waktu ngajinya, seperti itu kita perhatikan juga. Kita misalnya ada soalnya kecenderungan sekarang anak-anak itu bermain HP, jadi jangan sampai HP-nya nanti berapa jam, lama sekali, tapi terus ketika anak-anak disuruh berhenti sama orang tua itu nanti marah-marah. Itu kalau sudah diberi
jadwal, diberi waktu nggih. Oh, nanti selesainya jam segini, cuma berapa, setengah jam atau jam berapa, kita sepakati aturan tersebut, nanti insya Allah anak juga akan memahami. Jadi kalau aturan-aturan seperti itu kita berlakukan, kita kesepakatan antara sekeluarga, insya Allah akan menjadi baik. Jadi aturan juga jelas. Jadi ketika aturan sudah dilaksanakan, terus kita sebagai orang tua ya malah tidak kok terus malah menyalahi aturan tersebut, ya tidak. Kita terus kita konsisten dengan aturan tersebut. Dan aturan tersebut mestinya juga sesuai dengan usia anak. Jadi tidak disamakan antara orang tua dengan anak. Jadi kita sesuaikan aturan-aturan di dalam keluarga. Baik. Jadi menghindari keras, keras, tapi mungkin bisa diterapkan ketegasan seperti kalau itu. Tegas kan, kalau tegas dengan keras lain ya Mbak ya. Jadi batasannya seperti apa Bu? Kalau aku sudah tegas, tapi kok seperti ini, anak belum mau gitu. Pada dasarnya kita dengan kasih sayang dulu, dengan kasih sayang dulu. Tegas kita ketika anak-anak sudah tentang kita tentang ibadah, tentang ibadah itu memang ya harus tegas. Tapi yang pertama itu kasih sayang dulu, lah baru ketika anak-anak tidak mau melaksanakan ya, misalnya dalam sholat ya Mbak ya, dalam sholat ketika untuk dari Nabi itu kan kita untuk ketika anak kecil masih 7 tahun itu kan kita kasih sayang dulu supaya mengajarkan anak-anak untuk sholat, untuk sholat. Nah, kalau 10 tahun kok belum melaksanakan sholat, berarti kita harus keras ya, harus tegas kita. Bagaimana Nabi mencontohkan, ternyata kalau 10 tahun belum sholat harus dipukul seperti itu. Jadi contohnya mungkin seperti itu Mbak. Jadi yang pertama itu kasih sayang dulu, aturan kasih sayang. Seperti yang prinsip pertama tadi, mengutamakan kasih sayang, seperti itu. Ya, baik. Ini adakah prinsip-prinsip lain yang bisa diterapkan seperti itu Bu? Untuk selanjutnya yaitu doa dan keteladanan dari orang tua. Jadi anak itu memang belajar dari apa yang dilihat orang tua. Jadi apalagi anak kecil yaitu setiap gerak-gerik orang tua itu akan dilihat oleh anak. Kadang kita tidak merasa apa yang sudah kita kerjakan itu ternyata anak melihatnya, dan itu anak akan menirukannya. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anak kita dengan contoh-contoh yang baik. Kemudian orang tua juga harus tenang, sabar, dan sering mendoakan kepada anak-anak kita, dan bagaimana bisa menciptakan rumah tangga yang islami, rumah yang teduh seperti itu. Walaupun rumahnya belum baik, tidak baik, tapi kalau kita itu dalam keluarga itu saling komunikasi dengan baik, kita menjalankan taat pada aturan agama, kemudian kita keseharian kita itu kita merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah itu nanti akan membuat ketenangan dalam rumah tangga, seperti itu memang. Baik. Jadi lagi-lagi teladan atau contoh dari orang tua ini sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan buah hati kita. Jadi mari ayah bunda kita bersikap atau beradab yang baik, terutama nih di hadapan anak-anak kita. Baik, adakah prinsip penerapan parenting Islam ini Bu? Ya. Kemudian kita juga menghargai emosi anak. Kadang anak-anak itu juga butuh untuk didengarkan. Ya. Kemudian jangan meremehkan tangis atau kemarahan anak. Jadi anak-anak itu kadang tidak bisa tidak bisa mengatakan atau mengungkapkan, tapi bisanya cuma nangis, cuma marah. Lah itu anak-anak juga perlu kita, apalagi yang anak-anak masih usia ya belum bisa bicara misalnya ya batita itu kan anak-anak bisanya
marah, bisanya nangis, tapi tidak tahu kita maksudnya apa, tidak tahu lah. Kita perlu juga orang sebagai orang tua harus memahami kelakuan anak tersebut. Anak-anak itu juga apa ya Mbak ya, butuh didengarkan, maksudnya curhatan-curhatan, atau mungkin misalnya di sekolah tadi ada seperti ini, atau dengan temannya seperti ini, anak-anak juga perlu didengarkan. Kadang juga anak itu juga ketika di dalam rumah Mbak, dalam keluarga misalnya ada yang tidak nyaman. Nah itu ketika anak mengungkapkan sesuatu itu ya juga perlu didengarkan. Seperti itu kemudian kita mencari penyelesaian masalahnya. Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Is mengenai prinsip parenting Islami yang menumbuhkan kebahagiaan anak. Tadi sudah disampaikan 5 poin. Poin yang pertama yaitu kasih sayang tanpa syarat. Poin yang kedua, adab sebelum ilmu. Yang ketiga, keseimbangan antara aturan dan kelembutan. Yang keempat, ada doa dan teladan orang tua. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu menghargai emosi anak. Baik, Bu Is, kalau kita melihat nih di era sekarang banyak orang tua yang sibuk bekerja seperti itu. Kemudian waktu untuk anak nih terbatas seperti itu. Dan juga belum lagi ada perkembangan teknologi saat ini. Anak dan orang tua sudah pegang handphone masing-masing seperti itu. Nah, ini bagaimana sih Bu Is caranya orang tua agar bisa hadir secara utuh meskipun di tengah-tengah kesibukannya bekerja seperti itu? Jadi memang tips-tips yang perlu kita terapkan untuk anak-anak kita. Kita perlu sabar, kemudian sapa dan syukur. Jadi sabar dalam mendidik, karena setiap anak itu punya waktunya. Jadi waktu anak-anak itu juga punya anak-anak itu punya waktu cuma sebentar. Makanya untuk hak-hak anak yang harus dilaksanakan itu kita sebagai orang tua sebisanya kita memenuhi, sabar dalam mendidik anak. Jadi kita itu karena memang tugasnya orang tua, kita harus sabar apa yang perilaku anak, kita harus sabar untuk mendidiknya. Kemudian sapa itu kita memberikan ketenangan kepada anak dengan cinta, agar ia merasa dilihat dan dihargai. Jadi intinya kita untuk sosialisasi, kemudian untuk komunikasi dengan anak itu sangat penting sekali, Mbak. Jadi tidak hanya dibiarkan saja. Misalnya, anakku wis meneng wis dikai HP kok rak meneng, tidak seperti itu. Tapi perlu kita tanyakan, tadi anak orang tua ketika di luar tidak bisa, waktunya tidak banyak untuk anak-anaknya lah. Ketika dalam kita punya waktu yang sedikit, kita ketemu itu, bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut, waktu yang berkualitas untuk anak-anak kita. Jadi tidak kita ditunggui lama tapi tidak berkualitas, tapi ya sebaiknya kalau lama itu juga berkualitas, tapi sedikit pun juga berkualitas. Jadi jangan sampai ketika orang tua sehari utuh ketemu orang tua, tapi ya udah anak-anak dibiarkan main HP sendiri atau bermain sendiri. Ya orang tua misalnya ibu wis tak sambi masak, kono ben tak cekeli HP misalnya seperti itu. Nah, lebih baik misalnya orang tua masak, ibu masak, ayo diajak, nggak apa-apa misalnya disediani biasanya anak-anak yang cewek itu senang ya Mbak ya, misalnya masak itu membantu walaupun cuma disediakan itu akan insya Allah akan malah menjadi lebih baik. Misalnya enggak apa-apa misalnya pisau roti itu ya misalnya kan nggak berbahaya itu nanti malah akan melatih anak motoriknya itu malah akan terlatih. Kemudian juga bisa dengan demikian kita bisa berinteraksi, bisa komunikasi dengan anak-anak kita sambil kita dibantu oleh anak, walaupun tidak membantu malah
apa ya malah kadang justru tambah berantakan. Tambah berantakan, tapi nggak apa-apa, itu semua malah akan mendidik anak. Kan kita kalau di PAUD itu nggih, anak-anak kan juga diajari seperti itu juga nggih. Jadi apa skillnya itu supaya bisa anak-anak bisa dapat begitu. Melatih motoriknya juga berarti motoriknya juga, kemudian juga kognitifnya juga itu nanti misalnya setelah misalnya bayam misalnya kita atau anak-anak dikasih itulah cat tangkainya aja atau misalnya kulitnya misalnya itu seperti itu disuruh, ini anak-anak akan senang. Misalnya saya itu kalau dulu itu nggih, misalnya anak kecil itu pengennya itu anak-anak ya misalnya itu loh Mbak, telur ya Mbak, telur itu pengennya anak-anak ini mau mau buka sendiri, padahal kita kowe maneman ya lalu piye ya berjajaran gimana, padahal anak itu senang sekali, apalagi ngublek seperti itu anak-anak senang sekali. Jadi daripada anak-anak dibiarkan ketika masak kemudian anak-anak dibiarkan untuk bermain HP, lebih baik ya kita dampingi sekalian seperti itu nggih. Kemudian kita juga harus syukur atas setiap hal kecil dalam proses tumbuh kembangnya anak. Kita selalu bersyukur nggih, alhamdulillah dalam mendidik anak kita bisa sesuai apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya seperti itu nggih. Baik, ini tadi ada 3 tips dari Bu Is. Jadi 3S, sabar, sapa, dan syukur. Baik, ini kita sudah di penghujung waktu Bu Is, padahal pembahasan kita semakin menarik ini. Baik Bu Is, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada ayah bunda, terutama ini dalam membangun parenting Islami agar anak bisa tumbuh bahagia. Silakan Bu Is. Bapak Ibu pendengar radio, pemirsa MTA TV yang berbahagia, marilah kita mendampingi putra putri kita dengan baik nggih, insya Allah dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, karena bagaimanapun juga anak-anak itu adalah amanah nggih, amanah bagi kita yang harus kita jaga. Jadi parenting Islami untuk yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu memang itu yang penting bagi kita semua. Jadi kita yang pertama itu rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita dalam mendidik putra-putri kita. Ya, semoga doa untuk putra-putri kita akan menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Itu harapan kita sebagai orang tua tentunya, dan setiap orang tua mesti ingin anaknya seperti itu. Makanya kita yang pertama yaitu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita untuk membahagiakan anak-anak kita dari usia dini sampai terbawa nanti sampai dewasa, yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih Bu Is atas ilmu yang sangat berharga ini, tentunya khususnya untuk ayah bunda. Terima kasih Bu Is, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah membahas nih mengenai parenting Islami membantu anak tumbuh bahagia, dan dari apa yang sudah disampaikan Bu Is kita bisa menyimpulkan nih bahwa parenting Islami bukan sekedar gaya, tapi jalan menuju surga bersama anak-anak kita. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan. Saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.